senjata yang coba dimasukkan ke dalam perpolitikan Indonesia. Kenapa mereka memasukkan senjata khalifah di sini? Karena mayoritas masyarakat Indonesia itu menganut agama Islam, sehingga umat agama Islamlah yang mereka kacaukan. Kedua ormas Islam ini secara resmi dibubarkan pemerintah pada tahun 2020 lalu melalui surat keputusan bersama, karena dinilai bertentangan dengan tujuan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Dan FPI juga terbukti berbaiat kepada ISIS, yakni organisasi terorisme di Irak dan Suriah, yang juga mengusung konsep khilafah. 5. Pindahnya ibu kota Indonesia ke Kalimantan. Saat ini masih banyak masyarakat Indonesia yang belum sadar atau belum tahu kalau ibu kota Indonesia bukanlah Jakarta lagi, melainkan sudah pindah ke Kalimantan dengan nama Nusantara. Pada tanggal 14 Januari 2022, Presiden Joko Widodo telah meresmikan nama Nusantara sebagai nama ibu kota Indonesia yang baru. Kota Nusantara ini terletak di Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Dari 80 nama yang terdaftar, Presiden Jokowi memilih nama Nusantara karena dianggap nama Nusantara sudah lama terkenal dan menjadi ikon di dunia internasional. Menariknya, di dalam serat kuno Mahameru, leluhur Nusantara sudah memprediksi akan adanya kejadian pemindahan ibu kota ini, dan ini akan berkaitan dengan kebangkitan Nusantara menjadi mercusuar dunia. 6. Meletusnya Gunung Merapi setelah 500 tahun runtuhnya Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit memiliki dua versi tahun kejatuhan. Namun jika dilihat dari naskah Dharma Gandul, Majapahit runtuh pada tahun 1478. Dalam naskah ini juga dikisahkan 500 tahun kemudian Sabdopalon akan kembali untuk mengembalikan kejayaan Nusantara dan membangkitkan ajaran leluhur Nusantara. Kembalinya Sabdopalon ditandai dengan meletusnya Gunung Merapi dan laharnya nanti mengalir ke arah barat daya. Dalam serat Dharma Gandul juga tertulis perjanjian Sabdopalon dengan raja terakhir Majapahit, yaitu Prabu Brawijaya kelima. Di situ tertulis bahwa masa kejatuhan Nusantara hanya berusia 500 tahun dan 4 zaman, yang dimana di masa ini Nusantara sudah jatuh kepada kekuasaan kerajaan Islam dan mulai mengalami kemunduran dari beragam sisi. Hitungan zaman dalam sistem kalender Jawa adalah sewindu atau 8 tahun. Jika demikian, maka 4 zaman yang dimaksud adalah 32 tahun. Jika ditilik dalam tahun kejatuhan kerajaan Majapahit, maka 500 tahun dan 4 zaman itu perhitungannya adalah tahun 1478 tambah 500 tambah 32 sama dengan tahun 2010. Ini adalah tahun terakhir kali Gunung Merapi meletus, yang beritanya menghebohkan pertelevisian Indonesia selama berminggu-minggu. 7. Ditegakkannya kembali ajaran Budi. Dalam naskah Jangka Sabdopalon atau yang biasa disebut dengan Sabdopalon Nagih Janji, disebutkan setelah 500 tahun jatuhnya Majapahit, maka Sabdopalon akan kembali ke bumi Nusantara dan mengembalikan ajaran Budi yang sudah lama hilang di masyarakat. Inti ajaran Budi adalah bahwa setiap manusia sudah dibekali Tuhan sebuah roh ilahi atau ruh ilahiyah yang menjadi inti manusia, yang menjadi nyawa manusia bisa hidup. Ruh ilahi ini adalah perangkat rohani yang berasal dari percikan cahaya Tuhan, yang oleh tasawuf Islam disebut sebagai roh qudsi atau Nur Muhammad, oleh umat Kristen disebut sebagai Roh Kudus, oleh umat Hindu sebagai Atman, oleh umat Buddha disebut sebagai bodhicitta atau kesadaran, dan oleh orang Kejawen disebut sebagai yitma atau diri sejati. Jika manusia mengenali jati dirinya, maka ia akan mengenali Tuhannya. Dari sinilah muncul budi pekerti luhur dari diri manusia. Namun ketika ajaran Budi ini kembali, bukan berarti akan memusnahkan agama-agama lama yang sudah ada di Indonesia, melainkan lebih mengedepankan pada budi pekerti yang luhur dan etika yang baik yang dulu menjadi budaya adab jati diri Nusantara. 8. Banyak bermunculan peninggalan sejarah yang terkubur. Banyak misteri sejarah Nusantara yang belum terungkap. Literatur sejarah kita tidak banyak karena banyak peninggalannya yang juga hilang. Kini peninggalan-peninggalan itu mulai banyak muncul lagi ke permukaan. Jika dilihat dari segi spiritual,
Ini merupakan janji leluhur kepada generasi Nusantara. Nanti 500 tahun setelah jatuhnya Majapahit, akan muncul kembali peninggalan kejayaan Nusantara masa lalu ke permukaan bumi. Ini bertujuan agar generasi Indonesia bisa menelitinya, sehingga ketahuanlah bagaimana sejarah Nusantara yang sebenarnya di masa lampau. Karena dengan memahami sejarah Nusantara, maka Indonesia akan satu langkah lebih maju dalam memahami jati dirinya. 9. Kembalinya 1.500 benda pusaka Indonesia dari Belanda. Benda-benda bersejarah ini awalnya hasil jarahan penjajah kolonial yang dibawa ke Belanda dan disimpan bertahun-tahun di Museum Nusantara di kota Delft, Belanda. Setelah Presiden Jokowi datang dan bernegosiasi dengan pemerintah Belanda, dalam penantian yang panjang, sebanyak 1.500 benda bersejarah Indonesia akhirnya bisa dipulangkan ke Indonesia. Koleksi benda-benda bersejarah ini sudah tiba di tanah air sejak 23 Desember 2019 silam. Dari tanda-tanda tersebut sudah menunjukkan bahwa kebangkitan Nusantara untuk menjadi mercusuar dunia seperti yang dijanjikan para leluhur secara perlahan sudah menunjukkan bukti-buktinya.